Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Pak Guru, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester khusus untuk materi matematika kelas 8 ya. Selanjutnya yaitu ini indikatornya. Di esai itu diberikan rumus fungsi fx sama dengan px plus q, dan hasil dua fungsi. Peserta didik dapat menentukan rumus fungsi tersebut. Ini esai nomor 38 ya. Ini agak sulit sebenarnya materi ini, cuma Pak Guru tetap berharap kalian bisa mengerjakan ya. Nah, sebelumnya fungsi itu erat kaitannya dengan materi relasi dan fungsi, bab relasi dan fungsi ya. Pak Guru sudah menjelaskan di kelas. Relasi itu apa? Relasi adalah, relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Himpunan itu suatu kumpulan ya, himpunan. Ini materi kelas 7 sudah dijelaskan ya. Himpunan suatu kumpulan yang memiliki anggota ya. Nah, misalkan anggota himpunan A itu adalah siswa kelas 7A misalkan. Nah, terus himpunan B kumpulan makanan kesukaannya misalkan gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan yang suka makanan apa gitu, misalkan ada mie ayam, bakso, soto, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah Pak Guru pernah jelaskan di kelas ya. Nah, kemudian penyajian relasi dan fungsi itu ada 3 cara ya. Yang pertama ini bisa dengan diagram panah ya. Nah, diagram panah seperti ini. Nah, ini contoh fungsi ya. Misalkan anggota himpunan A memiliki hubungan dengan anggota himpunan B. Hubungannya apa? Hubungannya ini dikaitkan dengan suatu fungsi ya. Ini fungsinya bebas ya. Nah, misalkan hubungannya seperti ini ya. Ingat, fungsi itu tidak boleh bercabang ya dari domainnya. Ini A, ini adalah domain, sedangkan B adalah kodomain. Domain itu apa? Domain adalah daerah asal ya. Kemudian kodomain adalah daerah kawan ya. Nah, kalau daerah asal biasanya di diagram kartesius adalah X ya. Ini kemudian daerah kawan itu adalah Y. Nah, ini diketahui seperti ini ya fungsinya. Kemudian penyajian dalam diagram batang atau diagram kartesius ya seperti ini ya. Ada A, B, C, A-nya ke 1, B-nya ke 2, C-nya juga ke 2. Nah, seperti ini ya. A itu 1 ya. A ini ke 1, B-nya ke 2 ya, C-nya juga ke 2 ya. Gitu. Terus kemudian untuk himpunan pasangan berurutan ya. Ini penulisannya dari yang domain dulu ya. Himpunan pasangan berurutan itu X, Y ya. Jadi A, 1 ya. Ini A, 1 ya, di dalam kurung B, 2 ya, terus kemudian C, 2 ya. Ini penulisan penyajian relasi dan fungsi ya. Ini kita flashback kembali. Kemudian ada daerah hasil. Ini daerah hasil adalah range ya. Range adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah yang ini ya. Nah, gitu ya. Daerah yang dituju dari domain itu gitu ya. Nah, terus itu hanya sekilas saja sambil flashback ya. Untuk lengkapnya kalian bisa cari tahu sendiri di
LKS kalian atau di Google ya, khususnya kalau mau yang bagus itu ada di ruangguru.com juga bisa. Nah terus ini ada notasi fungsi ya, notasi fungsi. Nah ini Pak Guru ambil dari ruangguru.com ya. Nah notasi fungsi, ini adalah sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H ya. Misal fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan dengan Fx ya, dengan aturan Fx sama dengan 3x plus 3. Artinya fungsi F memetakan x ke 3x plus 3 ya. Jadi daerah bayangan x oleh fungsi F adalah 3x plus 3 gitu ya, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x plus 3. Nah ini ya, untuk lebih jelasnya ini coba kita kerjakan ya. Diketahui fungsi Fx sama dengan 3x plus 3 ya pada himpunan bilangan bulat. Tentukan besar F3 nya. F3 nya berapa? Berarti nah ini nomor 1 ya. Nomor 1 Fx diketahui 3x plus 3. Nah yang ditanyakan ini F3 nomor 1 ya. F3 itu berarti 3 menggantikan nilai x ya, variabelnya. Tinggal kamu masukkan saja x nya, diganti dengan 3. Berarti F3 sama dengan 3 kali 3 plus 3 ya, 9 plus 3 sama dengan 12. Ini mudah ya. Nah ini nomor 2 bayangan min 2. Nah sama aja dengan nomor 1, bayangan berarti juga menggantikan nilai x nya ya, bayangan min 2 oleh F. Nah berarti rumusnya kamu ambil dari Fx sama dengan 3x plus 3, kemudian nilai x nya diganti dengan min 2 ya. Nah ini 3 kali min 2 plus 3 min 6 plus 3, nilai F. Nah ini nomor 3, nilai F untuk x min 4. Ini juga sama aja ya, x nya, nilai x nya digantikan dengan min 4. Nah ini 3 kali min 4 berapa? 12, min 12 ya, min 12 tambah 3 terus sama dengan 9, min 9 ya. Nah kemudian coba kita kerjakan yang nomor 4 ya. Nomor 4, nah nomor 4 nilai x, ini yang ditanyakan nilai x untuk Fx sama dengan 6. Nah, padahal apa rumusnya? Fx sama dengan 3x plus 3, tapi yang ditanyakan nilai x nya, sedangkan Fx adalah Fx nya berapa? 6. Berarti Fx ini ya, yang Pak Guru garis bawah ini, kamu ganti nilainya dengan 6 sama dengan 3x plus 3 ya, 3x plus 3 berarti bisa juga ditulis dengan 3x plus 3 sama dengan 6 ya. Ini dibolak-balik sama 3x sama dengan, nah ini yang 3 ini Pak Guru garis bawah pindah ruas ke kanan, karena positif pindah ruas jadi negatif. 3x sama dengan 3 ya, x sama dengan berapa ya, 3 ini karena 3 kali x berarti 3 kalau kali pindah ruas jadi bagi ya, 3 bagi 3, x sama dengan 1, berarti nilai x nya adalah 1 ya. Terus nomor 5 nilai A sama dengan, nilai A yang ditanyakan nilai A jika FA sama dengan 12 ya. Ini sama dengan nomor 4 pengerjaannya ya. Berarti x nya kita ganti A, berarti FA ya sama dengan 3 kali A plus 3 ya. FA berapa nilainya? 12 3A plus 3
Berarti kita bisa balik juga, plus 3A plus 3 sama dengan 12. Nah ini 3-nya yang di garis bawah ini ya, kita benda ruas jadi negatif 12 min 3. Berarti 3A sama dengan berapa? 9 ya. Berarti A 9 dibagi 3. A berapa nilainya? 3 ya. Temu. Gitu ya pengerjaannya. Mudah. Nah, kemudian contoh yang untuk soal 38 esai ya. Gimana contohnya? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Pak Guru sudah siapkan soalnya. Kamu disuruh menentukan bentuk fx sama dengan px plus q. Tapi ada dua nilai yang sudah diketahui. Jika f1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 1. Gimana cara ngerjainnya? Nah, ini cara ngerjainnya kita pakai metode eliminasi ya. Jika fx sama dengan px plus q ya, sedangkan f1 sama dengan 2, berarti gimana? Berarti nilai px plus q itu nilainya 2 ya, asalkan x nya itu 1. Berarti px nya, x nya ini kita ganti dengan nilai 1 ya. P kali 1 ditambah q sama dengan 2 ya. Itu artinya berarti P plus q sama dengan 2 ya. Ini kita persamaan, sebut persamaan yang pertama ya, persamaan 1. Kemudian yang kedua, fx px plus q. Jika x nya 2, dia hasilnya sama dengan 1 ya. Kita tulis di sini f nya 2, x nya 2, hasilnya 1. Berarti ketika x nya 2, p kali 2 ditambah q, ini hasilnya 1. Berarti p kali 2 berarti 2p ditambah q sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Nah, antara persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. 1 dan 2 untuk mencari nilai P dan Q nya ya. Berarti gimana caranya? 2P plus Q ya sama dengan 1, terus P plus Q sama dengan 2 ya. Ini bebas, mau yang 1 di atas boleh, yang 2 di atas juga boleh ya, terserah ya, asalkan ada variabelnya yang sama. Ini kan Q nya sama ya, masing-masing 1. Nah, ini bisa dieliminasi, kita kurangkan ya. Kurang 2P dikurangi P adalah P ya. Ini sudah ya, operasi bilangan variabel di kelas 7 sudah diajarkan. Q dikurangi Q, nah berarti 0 ya. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1, berarti nilai P adalah min 1. Kemudian nah, ini nilai P sama dengan min 1, kamu substitusi ke mana? P plus Q kan sama dengan 2 ya. Nah, ini kamu masukkan nilai P nya. P nya sama dengan min 1, berarti min 1 plus Q sama dengan 2. Berarti nilai Q berapa? Nah, ini tinggal min 1 nya pindah ruas jadi plus ya. 2 ditambah 1, karena min 1 pindah ruas jadi plus. Berarti Q sama dengan 3 ya. Nah, ini nilai P dan Q sudah ketemu. Sedangkan fx sama dengan apa tadi? P fx sama dengan px plus q. Nah, berarti P
P-nya kita ganti dengan min 1x ditambah 3 ya, berarti fx sama dengan min 1x kali tambah 3, atau fx sama dengan min 1 kali x, berarti min x plus 3 ya. Ini ketemu rumusnya ya, kurang lebih seperti itu cara mengerjakannya. Ini perlu latihan ya, harus latihan terus agar bisa memahami soal seperti ini, karena ini kategorinya cukup sulit soal ini ya, butuh pemahaman ekstra. Nah, untuk latihan kalian di rumah silahkan kerjakan nomor 2 ini ya. Tentukan bentuk fx sama dengan ax plus b jika f2 nya sama dengan 5 dan f1 sama dengan 3 ya. Ya, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Guru ya. Silahkan kalian ulang-ulangi terus ya, daripada main game ya, mending belajar ya. Dengan HP kalian digunakan untuk belajar ya. Ya, main game sesekali nggak apa-apa, tapi sesekali juga belajar ya. Selamat berlatih, semoga kalian berhasil ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.